Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Ini kami ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami dari mata kuliah sinyal sistem berkaitan dengan desain equalizer dari Developia. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami. Saya Muhammad Afar Arya Mahardika, NRP 17. Saya Rosario Hasana, NRP 27. Saya Husain Ansaruddin, NRP 20. Nah, baik, itu untuk perkenalannya. Selanjutnya akan kami mulai pembahasan dari apa yang telah kami kerjakan untuk tugas ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan penugasan tugas akhir mata kuliah sinyal dan sistem dari pembimbing kami, Bapak Bima, yang mana di sini kami ditugaskan untuk mendesain sebuah equalizer digital yang berisikan 10 buah filter digital bertipe FIR. Yang pertama ada LPF, lalu 8 buah high band pass filter, dan juga yang terakhir adalah high pass filter. Nah, di sini untuk ketentuan frekuensi cutoff-nya sudah diatur dalam tugas ini. LPF adalah di 50 Hz untuk cutoff-nya, lalu BPF 1 ini 180 sampai 120. Ini untuk nilai height-nya dinilai 0,8 sampai 1, kembali ke 0,8 di bebasnya. Lalu juga di sini juga di BPF 2 sampai 8 juga udah diatur. Lalu juga untuk APF-nya di cutoff-nya di 15.500. Nah, untuk frekuensi samplingnya digunakan 44.000 dengan order 16. Tentunya tapi kita di dalam filter FIR menggunakan setengah frekuensi sampling, jadi nilainya nanti akan dinilai 22 kHz karena nilainya harus setengah dari frekuensi sampling. Nah, jadi nanti kita akan mendesain vektor frekuensi dan magnitudenya menyesuaikan dari nilai frekuensi cutoff setiap filternya. Lalu juga kita tuliskan untuk programnya nanti di filter FIR-nya, dan juga nanti kita akan menampilkan bagaimana respon dari frekuensi jika menggunakan sebuah filter yang sudah kita desain di sini. Lalu lanjut di nomor kedua ini, setelah kita mendesain sebuah 10 filter tersebut, kita disuruh untuk mencari sebuah lagu yang mana nanti akan menjadi input ke dalam filter tersebut. Jadi nanti kita menggunakan musik, yaitu dari kalau dari namanya ada lagu OMG dari New Jeans, kita ambil 30 detik awal saja. Lalu nanti setiap lagu ini dari input ini akan kita masukkan ke masing-masing filter tersebut, mulai dari filter LPF nanti bagaimana hasilnya, PPF 1, 2, 3, 8 bagaimana hasilnya di masing-masing PPF tersebut, dan juga di APF ini juga bagaimana hasil dari masing-masing filternya. Nah, lalu setelah kita mendeploy di masing-masing filternya, di sini kita mulai mendesain dari equalizer-nya tersebut, yang mana equalizer adalah gabungan dari 10 filter tersebut, mulai dari LPF di sini sampai dengan APF. Nah, di sini juga kita harus atur koefisiennya untuk mengatur pengaturan amplitude setiap filternya. Jadi di sini mungkin ada LPF untuk A sampai dengan C ini untuk HPF. Nah, jadi ini hasil kelas filter atau lagunya nanti bagaimana. Lalu di sini ada gambar sinyalnya dari masing-masing dari total keseluruhan field equalizer ini. Baik itu nanti outputnya adalah respon frekuensi dan juga hasil dari output lagunya yang telah kita masukkan di input tadi. Mungkin seperti itu untuk soal yang diberikan. Akan dilanjut oleh penjelasan setiap desain filter dan juga equalizer-nya juga oleh anggota kelompok kami. Bisa dilanjut dengan penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 yaitu struktur atau transponder. Program filter ini bertujuan untuk memproses sinyal audio seperti menghilangkan noise,
faktor frekuensi tinggi dari sebuah garis merah. Filter ini didesain dengan menggunakan menentukan respon frekuensi di mana frekuensi rendah dibiarkan lewat megahertz dengan 1, lalu frekuensi tinggi akan dihapus dan megahertz dengan 0. Program ini menghitung koefisien filter menggunakan fungsi Verduin dengan orde filter 16, lalu akan simpan ke dalam file teks dan untuk dokumentasi. Filter ini kemudian diuji dengan audio yang kita gunakan yaitu MC2. Ujinya asli akan diproses dengan filter menghasilkan sinyal baru yang disimpan dalam file MC LPM berbuah itu, dan kita menggunakan fungsi sound. Untuk memasukkan sinyal ke respon frekuensi filter menunjukkan bagaimana frekuensi tertentu dipertahankan atau dihapus serta memberikan sinyal sebelum dan sesudah di filter ke nomor waktu. Kita dengarkan hapus sebelum kita masukkan ke lokas filter. 이 노래는 it's about you baby only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 날 웃게 하니 말은 해도 돼 But what do you say Ini adalah setelah kita masukkan ke dalam lokas filter. 이 노래는 it's about you baby only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 날 웃게 하니 말은 해도 돼 But what do you say Terdengar audio yang setelah kita masukkan ke dalam lokas filter ini, perubahan utama yang terjadi adalah frekuensi tinggi di dalam audio dihilangkan atau dilemahkan, sehingga suara yang dihasilkan lebih halus dan beberapa perubahan spesifik jenis yang juga terjadi adalah contohnya kehilangan noise atau frekuensi tinggi seperti suara latar, sisa tajam atau gangguan elektronik yang sering berada pada frekuensi tinggi akan dihapus. Lalu ini adalah grafik input sinyal suara seluruh. Sini terlihat gelombang lebih kompleks dengan amplitudo hingga gelombang yang mungkin berubah secara dasar. Lalu sini terlihat output setelah kita masukkan ke dalam filter lokas. Lihat gelombang terlihat lebih halus dibandingkan dengan input tadi. Itu progresi cepat yang mencerminkan frekuensi tinggi yang sudah dihapus atau dilemahkan. Itu hanya perubahan amplitude yang lebih lambat atau frekuensi rendah yang dominan. Ya, sebenarnya dari lokas filternya adalah grafik input memiliki detail yang lebih tajam dan progresi cepat, sementara grafik output menjadi lebih halus dan fokus pada komponen frekuensi yang rendah. Perubahan ini menunjukkan keberhasilan filter lokas untuk membuat frekuensi tinggi yang seringkali berupa noise atau suara tidak dibuka. Secara visual, grafik output akan tampak lebih rata dibandingkan grafik input yang sedikit atau tanpa perubahan tajam. Lanjut ke PR1 yang mana soal ini kita adalah frekuensi cutoff-nya antara 180 hingga 120 Hz
dengan breaking setting 24.000 Hz dengan okta yaitu amen. Sini kami ini bertujuan untuk menerapkan bebas filter pada sinyal audio frekuensi tertentu yang dapat dipertahankan sementara frekuensi di luar rentang tersebut akan dilepaskan. Filter ini didesain menggunakan modul yang berfungsi kedua menentukan respon itu untuk berdasarkan frekuensi yang didefinisikan oleh pengguna. Setelah filter itu program membaca file audio menggunakan audio rate lalu akan filter menggunakan fungsi filter. Hasil sering di filter akan disimpan ke file yang baru dan dapat langsung diputar dengan fungsi save. Program ini juga memvisualisasikan sinyal suara asli dan hasil filter dalam beberapa waktu untuk mempermudah analisis. Kita dengarkan setelah dimasukkan ke dalam pentas filter 1. 이 노래는 it's about you, baby. Only you. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때, it's you. 날 걱정하니, it's you. 날 웃게 하니, 말은 해도 돼, but what do you say? Ya, di sini lihat bahan audio yang dari dasar pertama yaitu perubahan utama yang terjadi adalah hanya frekuensi tertentu yang dapat dipertahankan sementara frekuensi di luar rentang tersebut tidak dihilangkan. Contohnya seperti sering terdengar audio asli memiliki berbagai nada bunyi dengan frekuensi level sehingga akan didengar lebih sempit atau spesifik selesai rentang frekuensi yang dilewatkan filter. Filter juga tentang frekuensi filter terlalu sempit, hasil suara makin mendengar seperti nada dalam kotak atau seperti ada efek resonansi. Jika rentangnya luas, suara akan tetap terdengar alami, tetapi dengan beberapa elemen frekuensi tertentu yang lebih menonjol. Ini adalah penjelasan itu input sinyal ini grafik menunjukkan sinyal audio asli berbeda dalam domain waktu, yaitu ini adalah sumber dalam waktu tapi dia dalam frequency-nya. Gelombang terlihat penuh dengan berbagai pola yang mencerminkan campuran berbagai frekuensi dalam sinyal audio asli. Ini biasanya terlihat lebih kompleks karena belum mengalami pemrosesan filter. Lalu ini adalah filter setelah dimasukkan sinyal setelah dimasukkan filter. Pola gelombang hasil filternya terlihat lebih sederhana atau berbeda dengan dibandingkan sinyal input karena filter hanya mempertahankan frekuensi dalam rentang tertentu. Jika filter efektif, bagian dari sinyal dengan frekuensi di luar rentang akan direkam dengan mudah sehingga gelombang mungkin terlihat lebih teratur atau lebih halus. Secara keseluruhan, perubahan dalam gambar memberikan pengerti soal efek filter terhadap sinyal audio. Filter ini menghapus frekuensi yang tidak diinginkan sehingga sinyal output memiliki karakteristik frekuensi yang berbeda dibandingkan sinyal input. Lanjut ke pentas filter 2 dengan
frekuensi 160 Hz hingga 200 Hz. Band kedua ini hampir sama dengan band filter 1, hanya saja berbeda pada frekuensi cut off-nya itu. Ya. Ini magnitude M-nya adalah seperti itu, pada titik-titik tertentu dalam gunung frekuensi, lalu F adalah untuk kompensasi frekuensi 0 sampai 1, lalu N adalah kode, kita gunakan adalah 16, lalu S2 frekuensi sampling dalam kilohertz, lalu V di sini itu adalah koefisien filter yang kita gunakan fungsi V2. Lalu sini untuk menyimpan koefisien filter, lalu mulai ini ada break, gunakan untuk menghitung respon frekuensi filter, lalu untuk menunjukkan grafik metode respon frekuensi filter atau frekuensi dalam kilohertz. Lalu ini ada input signal yang mana dan juga audio wave yang mana digunakan untuk membaca file suara input, lalu filternya digunakan untuk menerapkan filter wave pada sinyal suara input, lalu audio wave ini untuk menyimpan hasil suara setelah difilter ke file baru, lalu sound di sini untuk memutar hasil filter untuk evaluasi auditori, lalu sini ada video. Ya, ini lifetime. Ini untuk plot sinyal dalam domain waktu. Plot 1 digunakan untuk menampilkan sinyal input di dalam input asli dalam domain waktu, lalu plot 2 menunjukkan sinyal setelah difilter dalam domain waktu. Program ini biasa digunakan untuk menekan sinyal input dan output dalam bentuk grafik domain waktu. Dengan cara ini kita dapat melihat filter mempengaruhi bentuk dalam komponen suara. Mari kita dengarkan. Setelah kita masukkan ke dalam filter kedua. 이 노래는 it's about you baby only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 나를 깨하니 말은 해도 돼 Boy what do you say Ya, sini saya kenalkan ke versi kedua dalam menentang beban, sementara frekuensi di luar tersebut seperti halnya bebas filter 1 akan dimakan atau dihilangkan. Beban yang terjadi frekuensi yang tidak diinginkan dihapus. Jika file suara asli memiliki frekuensi tinggi, misalnya noise atau frekuensi rendah, misalnya bendungan, maka komponen tersebut akan dihilangkan sehingga hasil audio terdengar lebih bersih. Itu fokus pada tentang frekuensi tertentu. Filter ini memblokir frekuensi di luar rentang yang ditentukan sehingga audio hasil filter hanya akan menampilkan suara yang berada di dalam rentang yang relevan.
Sini terlihat gelombang input penggunaan sinyal yang diterapkan sebelum filter. Sinyalnya mengandung semua frekuensi yang ada pada balik suara awal, termasuk komponen frekuensi rendah, frekuensi tengah, dan frekuensi tinggi. Gelombangnya cenderung kompleks karena mencakup semua frekuensi. Lalu untuk grafik sinyal setelah difilter bebas, gelombangnya menunjukkan sinyal yang berada dalam rentang yang diizinkan oleh filter. Dan gelombang menjadi lebih sederhana atau terfokus karena frekuensi di luar rentang filter sudah dihilangkan. Metodenya mungkin berubah karena beberapa komponen sinyal telah dilemahkan atau dihapus. Jika filter ini berjalan dengan baik, noise di luar rentang target tidak akan tampak lagi. Perbedaan utamanya adalah dari input sinyal mengandung seluruh spektrum frekuensi, sedangkan filter signal hanya mencakup frekuensi dalam filter. Grafik ini berguna untuk memahami bagaimana filter bekerja dalam memisahkan frekuensi yang diinginkan dari sinyal asli dalam audio asli. Dan pada hasil, gelombang ini bisa terdengar sebagai hilangnya noise atau elemen suara yang tertentu di luar target. Lalu kita lanjut ke soal keempat, yaitu bebas filter 3, yang mana soal yang diminta adalah dengan frekuensi cut off pada rentang 400 kurang 50 ya, kurang lebih 420 hingga 440 ya. Langsung saja ini bersama dengan tadi ya, artinya bersama juga hanya berbeda pada bagian frekuensi cut off-nya. Langsung saja kita dengarkan hasil setelah dimasukkan ke hasil tertiga. You know that when it's about you, baby, only you. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때, It's you. 날 걱정하니, It's you. 날 웃게 하니, 말은 해도 돼, But what do you say? Sini setelah kita masukkan terdengar hanya dengan frekuensi dalam rentang tertentu untuk diteruskan, sementara frekuensi di luar rentang tersebut akan dilemahkan atau dihilangkan. Frekuensi yang dihilangkan, frekuensi berada di luar rentang filter akan reduksi, misalnya suara rendah seperti bisa angin atau bass gitu ya. Memiliki frekuensi rendah di bawah 0,02 kHz dan suara dengan frekuensi di atas 0,2 kHz atau kurang atau hilang sepenuhnya. Ini bisa membuat audio terdengar lebih terfokus pada frekuensi tertentu seperti suara yang lebih tajam atau jelas pada rentang frekuensi yang diteruskan oleh filter. Secara keseluruhan, filter bebas ini mengubah suara dengan cara yang selektif, memungkinkan hanya bagian tertentu dari spektrum frekuensi yang dipertahankan, sementara bagian lainnya hanya dihilangkan. Ini terlihat bahwa utama memiliki sinyal input gelombang frekuensi, gelombangnya lebih kompleks sama dengan
X yang tersebar di seluruh rentang frekuensi, termasuk frekuensi rendah dan tinggi. Itu setelah kita masukkan ke dalam filter bandpass 3 ini, terlihat contohnya lebih halus dan dibandingkan dengan grafik input. Ini karena beberapa frekuensi yang lebih rendah atau lebih tinggi telah dihapus. Dan sini lebih kecil ya. Itu perbandingannya. Variasi frekuensi yang ada pada sinyal input telah berkurang atau hilang, tergantung pada rentang berapa frekuensi yang diberikan oleh filter sinyal tersebut. Sinyal outputnya maka nanti akan terfokus jadi yang terpilih oleh filter. Dari grafik ini, dengan melihat grafik input dan output ini, kita bisa memahami filter bandpass yang mempengaruhi sinyal audio. Ini efektif untuk memisahkan suara berdasarkan frekuensi tertentu yang bisa sangat berguna untuk aplikasi pengolahan suara, penyaringan noise, atau bahkan dalam konteks analisis audio di mana kita punya tertarik pada rentang frekuensi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bandpass filter, yaitu bandpass filter yang keempat, di mana M merupakan magnitudo, itu menentukan nilai magnitudo frekuensi normalisasi menggunakan maksimum 1 pada rentan 0,038 sampai 0,045, di mana nilai lain menunjukkan redaman 0 atau transisi 0,8. Lalu untuk frekuensi normalisasi memiliki rentan 0 sampai 1 dalam skala Nyquist, dan ini untuk menentukan titik-titik frekuensi di mana magnitudo atau M berlaku. Lalu N atau order filter ini berorder 16 yang dimana akan memiliki 17 koefisien. Lalu B di sini menghasilkan koefisien filter menggunakan filter Vir 2. Lalu filter Vir ini akan disimpan dalam file vir bpf4.txt, dan untuk menghitung visualisasi respons frekuensi ini menggunakan frek-Z, di mana H merupakan magnitudo respons frekuensi dan W merupakan frekuensi normalisasi. Lalu untuk menerapkan filter Vir pada sinyal menggunakan filter sinyal, yaitu menggunakan filter Vir yang sudah dihitung, lalu menyimpan hasil suara menggunakan audio write, dan memutar suara menggunakan sound. 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 나를 깨하니 말은 해도 돼 But what do you say? Di sini merupakan hasil output grafiknya. Pada input sinyal ini menunjukkan data audio asli yang belum difilter. Lalu yang bawahnya support kedua, yaitu adalah filter sinyal, atau setelah difilter bandpass itu menunjukkan filter yang diterapkan di mana frekuensi tertentu telah disaring. Lalu sinyal output akan lebih bersih dalam arti yang terdiri dari komponen frekuensi yang tersedia dengan rentan yang diatur dalam filter bandpass. Sinyal output kehilangan beberapa informasi frekuensi tinggi atau rendah. Selanjutnya adalah bandpass filter yang kelima. Di sini M merupakan magnitudo yang memiliki maksimum 1 berada pada frekuensi normalisasi 0,058 sampai 0,072, sehingga filter akan melewatkan frekuensi tersebut. Frekuensi lain direduksi atau magnitudo 0 atau bisa lebih kecil lagi. Lalu F frekuensi
itu 0 sampai 1 sesuai Nyquist berpasangan dengan nilai magnitudo n. Dan order filter n itu ada 16 yang akan menghasilkan 17 koefisien. Lalu koefisien filter atau B ini menggunakan fungsi vir2, di mana fungsi tersebut akan disimpan dalam file vir.bpf.txt. Lalu untuk menghitung analisis respons frekuensi, ini menggunakan frekuensi di mana H merupakan magnitudo respons frekuensi dan W merupakan frekuensi normalisasi. Lalu menerapkan filter vir pada sinyal menggunakan filter vir yang sudah dihitung. Lalu untuk menyimpan hasil suara menggunakan audio rate dan memutar menggunakan sound. You know then it's about you, baby. Only you. 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 나를 깨하니 말은 해도 돼 But what do you say? Lalu berikut merupakan output grafiknya. Pada input sinyal atau suara asli ini menunjukkan amplitudo sinyal asli. Lalu filter sinyal atau support yang kedua itu menampilkan sinyal hasil filter di mana hanya rentan frekuensi target yang dilewatkan. Lalu amplitudo sinyal itu lebih kecil dari sinyal input karena sebagian besar energi pada frekuensi di luar rentan yang diizinkan telah dihilangkan. Selanjutnya adalah band pass filter yang ke-6. Di sini M merupakan magnitudo yang menentukan karakteristik filter passband atau melewatkan pada rentan frekuensi 0,09 sampai 0,145. Lalu frekuensi lain direduksi dengan magnitudo kosong. Untuk F-nya di sini 0 sampai 1 sesuai Nyquist, lalu disesuaikan dengan nilai magnitudo untuk menentukan lokasi bandpass. Order filter atau N di sini adalah 16, itu akan menghasilkan 17 koefisien filter. Lalu koefisien filter B ini menggunakan fungsi vir2. Lalu koefisien filter itu akan disimpan dalam file vir.bpf6.txt. Dan selanjutnya untuk menghitung analisis respons frekuensi menggunakan frekuensi di mana H di sini merupakan magnitudo respons dan W merupakan frekuensi normalisasi. Lalu untuk menyimpan hasil suara menggunakan audio rate dan untuk memutar suara menggunakan sound. You know then it's about you, baby. Only you. 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 나를 깨하니 말은 해도 돼 But what do you say? Pada output grafiknya di sini input sinyal itu menunjukkan amplitudo sinyal pada suara asli. Lalu filter sinyal itu adalah setelah filter bandpass diterapkan. Di sini menampilkan hanya frekuensi dalam rentan 1,8 sampai 3,19 kHz yang dilewatkan. Lalu suara akan terdengar lebih selektif, yaitu hanya mempertahankan komponen suara pada frekuensi antara 0,09 hingga 0,145 kHz. Frekuensi di luar rentan frekuensi tersebut akan sangat lama atau tidak terdengar. Lalu untuk bandpass filter yang selanjutnya adalah bandpass filter yang ke-7. Di sini M atau magnitudo ini memiliki karakteristik melewatkan
rentan frekuensi normalisasi 0,09 sampai 0,145 dengan magnitudo 1. Lalu F-nya itu memiliki frekuensi normalisasi 0 sampai 1 dengan skala Nyquist ditentukan untuk menyelaraskan dengan karakteristik magnitudo. Lalu untuk Olde filter atau N ini memiliki order 16 dan akan menghasilkan 17 koefisien. Selanjutnya adalah koefisien filter B. Ini menggunakan fungsi vir2 yang dimana akan disimpan dalam file vir bpf7.txt. Lalu untuk menghitung analisis respons frekuensi, di sini menggunakan frek-Z di mana H merupakan magnitudo respons filter dan W merupakan frekuensi normalisasi 0 sampai pi. Selanjutnya, untuk menyimpan hasil suara itu menggunakan audio write dan untuk memutar menggunakan sound. You know that then it's about you, baby. Only you. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you, 날 걱정하니. It's you, 날 웃게 하니. 말은 해도 돼, but what do you say? Pada figur 2 di subplot yang pertama itu merupakan grafik dari suara asli dan menggunakan dan memasukkan amplitudo dari suara aslinya. Untuk subplot yang kedua itu filter sinyal, itu menampilkan hasil filter yang hanya menyisakan komponen frekuensi pada rentan 1,98 sampai 3,19 kHz. Lalu amplitudo akan lebih kecil dan gelombang terlihat lebih sederhana karena frekuensi di luar pita dilewatkan telah direndam. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari bandpass filter 8, di mana di sini bandpass filter 8 range-nya di sekitar kurang lebih 10 ribuan kilohertz sampai dengan 15 ribuan kilohertz. Nah, di sini magnetnya sudah kita atur untuk 10 kilohertz sudah kita atur di 0,8 di sini. Ini untuk 10 ribuan kilohertznya per 22.000 dari kilohertz dari setengah frekuensi samping, karena kita harus menormalisasikan nilai frekuensinya ini, array frekuensinya ini dari 0 sampai dengan 1. Lalu di sini juga untuk 15.000 kHz-nya sudah juga kita atur di sini di 0,8 di sini, dan kurang lebih ada di 0,664 di sini ya, untuk nilai sekitar 15.000 kHz. Jadi nanti di nilai ini sampai dengan ini akan naik lalu turun. Jadi dia akan membuang frekuensi yang lebih tinggi daripada 15.000 kHz dan yang lebih rendah daripada 10.000 kHz. Nah, di sini untuk kita memasukkan koefisien filter order vir-nya, ya nanti ada tengahnya 17 ya. Di sini bisa kita lihat untuk pengenalan dari frekuensi responnya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, mungkin kita akan masuk ke respon frekuensi filter vir-nya dulu. Nah, bisa kita lihat ya, karena ini bandpass filter, jadi meloloskan beberapa frekuensi yang range frekuensi tertentu aja. Nah, jadi kita lihat di sini frekuensi cutoff-nya mungkin di sekitar 10 ribuan kilohertz ya. Cutoff kan ada di 0,707. Lalu juga di sini juga di sekitar 15.000 kHz juga. Jadi ini udah benar. Walaupun memang topnya di sini masih bisa belum maksimal di nilai 1. Tapi setidaknya di sini cutoff-nya sudah benar untuk di nilai tengah-tengah di rentang frekuensi 0 sampai 22.000 kHz. Lalu kita bisa lihat untuk nilainya, koefisien filternya. Bisa kita lihat nanti di sini ada nilai tengahnya yang paling tinggi di 0,3, di mana yang lainnya di sini
simetris ya terhadap satu dengan yang lainnya. Min 0,07, min 0,7 terhadap min 0,1. Nah, baik, karena kita di sini juga disuruh untuk memasukkan sebuah lagu, kita perhatikan dulu ya. Kita mendengarkan lagi coba inputnya bagaimana, biar kita bisa mengetahui bagaimana outputnya jika memasuki BPF 8 ini. Bisa kita perhatikan dulu mungkin. Ini untuk inputnya, yang biasa tadi udah kita mungkin udah tiap kali diputar ya. Mungkin bisa kita perhatikan lagi. 이 노래는 it's about you baby only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 어렵게 하니 말은 해도 돼 But what do you say Nah, bisa dilihat kan itu total dari audio, ada bass, mid dan juga treble-nya masih terkumpul dengan baik lah di situ. Jadi kalau misalnya kita coba play ya, yang mana di PPF ini akan meloloskan frekuensi tertentu di tengah-tengah di antara mungkin di antara 10.000 kHz sampai dengan 15.000 kHz. Bisa coba kita lihat ya. Coba dengarkan dulu. Nah, bisa kita lihat ya, tadi suaranya banyak yang teredam, apalagi di awal-awal yang mana banyak bassnya juga tadi di awal-awal, itu banyak sekali teredam. Bisa kita lihat ya, di output sinyalnya di sini, setelah band passnya, maaf, yang ini ya. Nah, di sini, awalnya kan ini masih terkumpul ya, untuk dari bassnya, mid dan juga treble-nya lah. Lalu di sini, yang diloloskan ini hanya di frekuensi mid antara 10.000 kHz sampai 15.000 kHz. Nah, kalau nggak salah di sini ini ada suara kayak backsoundnya gitu mungkin, backsound lagunya gitu, atau mungkin kayak simbol-simbolnya seperti itu hanya diloloskan di sini, banyak di sini, dan juga semakin ke belakang karena semakin banyak frekuensi tengah dan juga yang agak tinggi di sekitaran 15.000, jadi masih banyak yang diloloskan di sini, bisa kita lihat. Tapi di awal karena itu lagunya pelan lalu naik, jadi di sini yang di awal banyak yang yang ditahan, jadi gak diloloskan di outputnya, seperti itu. Baik, bisa kita lanjut ke HPF ya, yang terakhir untuk filternya. Nah, oke, di HPF ini yang akan diloloskan adalah sekitar 15.500 kHz, 15.500 Hertz ya, maksud saya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, mungkin 15.500 itu ada di 0,695 atau 0,64, itu ya, sekitaran seperti itu. Kita loloskan di 0,8 sini, karena ini saya juga menuliskan ini agar setidaknya lebih akurat saja untuk hasilnya. Oke, ini untuk deploy nanti gambar frekuensi responsnya, dan juga di sini ada input sinyal lagu-lagunya, bagaimana nanti lagunya ditampilkan, lalu kita disimpan di audio write md.underscore hpf.wav sini ya, ini ada di sini. Lalu ini untuk plot input dan output suara dalam domain waktunya ya, sini ya, gitu. Mungkin bisa kita run dulu ya untuk melihat frekuensi responsnya. Nah, di sini kita meloloskan di nilai 15.500. Nah, mungkin karena memang ini filter ya, jadi masih belum benar-benar akurat. Jadi mungkin yang tidak bisa sampai 0,07 untuk 15.500
kilohertznya kan, karena kita mau juga memilih batasan, karena untuk VIR itu seharusnya kita membutuhkan untuk banyak sampel ya, banyak sampel ini untuk agar bisa akurat, tapi tentu kita tidak mungkin untuk seperti itu karena itu juga akan menghabiskan banyak waktu. Maka dari itu mungkin bisa kita toleransi saja karena filter VIR ini masih memang belum seakurat itu. Jadi mungkin ya bisa sekitar sekitar 15.000 atau 16.000 lah untuk frekuensi cut off-nya. Nah di sini mungkin 16.000 kita bisa kasih toleransi, lalu nanti di atas 16.000 nanti baru diloloskan suara-suaranya. Nah kemungkinan kalau misalnya kita masukkan itu suara yang tadi, kemungkinan treble-nya yang bakal diloloskan saja karena treble itu frekuensi tinggi ya, dan juga mungkin mid-nya agak masuk dikit, tapi yang sudah mid yang tinggi banget, frekuensi yang cukup tinggi, mid yang tinggi, dan juga bassnya juga tentu pasti hilang. Jadi kemungkinan karena tadi lagunya naik lalu rendah lalu tinggi, mungkin di awalnya bakal terdengar. Mungkin kita coba dengarkan dulu ya, coba kita dengarkan dulu inputnya sekali lagi. 이 노래는 it's about you baby only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 어렵게 하니 말은 해도 돼 But what do you say Oke, ini untuk output dari APF-nya. Nah, baik, jika bisa diperdengarkan teman-teman, kalau misalnya di awal-awal lagu ini tidak terdengar apa-apa karena uh, frekuensinya di lagunya itu mungkin rendah ya, kalau dari rendah nanti ketinggikan. Mungkin sesuainya lagunya yang sebagai kan seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat tadi di sini. Nah, ini benar-benar gak ada suara apapun, cuma bisik-bisik banget. Itu dari input vokalnya itu, wah, memang mungkin lebih ke mid ya, frekuensinya di sana. Mereka mengeluarkan lebih ke mid. Lalu di sini untuk ketukan-ketukan dari uh, suaranya ya, ada ketukan-ketukannya seperti itu. Karena itu frekuensinya cukup tinggi, masih bisa masuk. Kan tadi juga bisa diterangkan, bisa dilihat. Nah, ini untuk ketukan-ketukannya hanya ya ketukan-ketukannya saja yang bisa keluar di outputnya di high setelah dikasih filter high pass tersebut, karena tentu kita di filter high pass ini meloloskan frekuensinya cukup tinggi ya, di atas mungkin kurang lebih mungkin 16.000 ya, sebenarnya 16.000 kHz dan seperti itu. Baik, karena dari kami semua sudah mendesain ya dari ke-10 filter tersebut, mulai dari tadi LPF, lalu ada PPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, lalu yang terakhir ada HPF ya. Oke, kita sudah tampilkan bagaimana output suaranya juga yang dihasilkan. Nah, sekarang kita coba untuk menggabungkan keseluruhannya ya, dari bagaimana hasil dari gabungan dari 10 filter tersebut. Jadi di sini sudah saya tambahkan untuk masing-masing LPF ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan terakhir HPF. Nah, ini semua gabungan ini disebut dengan equalizer. Jadi di gabungan ini atau nanti kita sebut di sini adalah variabel B. Jadi variabel B ini akan bisa mengatur tinggi rendahnya lah gabungan dari keseluruhan filter tersebut, dan juga kita bisa mengatur koefisien di masing-masing filternya. Apakah kita ingin mendominankan, misalnya di sini kita sesuai setting ya, dengan settingan default dulu. Nah,
di sini mungkin bisa kita lihat ya teman-teman. Untuk yang PPF B1 itu sebagai APF yang mana nanti akan lolos di bagian busnya. Ini ada mid di PPF 1 sampai dengan 8. Lalu di sini ini untuk mid yang tertentu tentunya di masing-masing filternya ini. Lalu di sini HPF adalah treble-nya dipakai yang paling tinggi, frekuensi tinggi. Lalu untuk di sini untuk tipe treble-nya kurang lebih sama. Untuk menambahkan input-input grafik-grafik sinyal. Oke, coba kita untuk kita melihat hasilnya dulu bagaimana. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan ada di pasnya tinggi, lalu akan turun di midnya, lalu akan tinggi lagi sampai di sini di puncaknya di HPS-nya tadi itu tinggi. Nah, kalau akan turun di kalau sudah mentok di 22 kHz. Oke, kita coba ya untuk mengangkat inputnya terlebih dahulu. You know that it's about you, baby. Only you. You. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you. 날 걱정하니, it's you. 날 웃게 하니, 말은 해도 돼, but what do you say? Baik, lalu ini adalah untuk equalizernya, hasil equalizernya. You know that it's about you, baby. Only you. You. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you. 날 걱정하니, it's you. 날 웃게 하니, 말은 해도 돼, but what do you say? Nah, baik. Jadi itu semua tadi hasilnya karena sebenarnya input dan outputnya itu sama karena kurang lebih emang settingannya bisa defaultnya seperti ini ya. Tapi kita coba ya untuk misalnya kalau kita tinggikan semua, jadi nanti mic-nya juga sama dengan mic-nya atau bagaimana. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya bagaimana input dan outputnya hasilnya. Ini di sini agak besar, agak rapat di sini untuk hasil outputnya. Tapi emang kurang lebih hampir sama. Coba kita tekankan dulu, taruh dulu gimana hasilnya. Nah ini untuk hasilnya ya. Jika ini frekuensinya jadi lebih tinggi karena semua ditinggikan seperti itu. Jadi ini lebih tinggi. Jadi ini untuk modelnya naik sampai 1,6 dan downnya masih tetap juga naik dan juga ini untuk ini juga seperti ini. Nah, mungkin bisa kita coba perdengarkan. Nah, bisa kita lihat ya, semuanya ini jadi lebih tinggi sampai ini juga ada ya sampai 1. Ini juga kalau kita lihat di input sinyalnya yang cuma yang nggak setinggi daripada di filter sinyalnya ini karena semuanya kita tinggikan, jadi kita loloskan jadi dominan semua suaranya. Saya coba kita perdengarkan. Ya. You know that it's about you, baby. Only you. You. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you. 날 걱정하니, it's you. 날 웃게 하니, 말은 해도 돼, but what do you say? Jadi suaranya terdengar lebih besar, lebih tinggi semua, lebih dominan semua seperti itu. Tapi coba kita turunkan mungkin yang kayak di FM atau bassnya, mungkin sekitar bassnya ini kita coba turunkan. Bagaimana hasilnya? Kalau di setting ini ke setting ke 6.
6, terus ini mungkin 8, ini 8. Oke, coba kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ya hasilnya seperti ini ya. Nah, ini bisa jadi kayak virtual low pass ya. Nah, oke. Karena turun untuk bagian treble-nya ini turun, kita matikan gitu. Nah, ini turun. Bagian treble-nya mungkin agak turun, tapi yang mid kayak gini mungkin langsung naik. Gitu. Oke, baik, coba kita perkenalkan dulu mungkin. 이 노래는 it's about you baby only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 날 웃게 하니 말은 해도 돼 But what do you say Nah, mungkin bisa didengarkan ya tadi ya. Mungkin kayak vokalnya jadi lebih keluar karena mungkin vokalnya mungkin di area yang tengah-tengah ya, dan juga kayak bagian suaranya kayak instrumentasinya tadi itu agak random dikit lah mungkin karena emang masih di antara tengah-tengah ini ya. Tapi kalau yang udah kayak tinggi banget atau mungkin rendah banget di bassnya itu agak hilang atau mungkin sedikit terhilang. Oke, seperti itu. Jadi itulah fungsi equalizer di sini. Oke. Jadi bisa kita otak di sini sesuai kemauan kita, apakah ingin mengurangi bass atau mungkin di frekuensi tertentu atau mungkin di levelnya kita bisa kurangi. Ya, mungkin seperti itu. Jadi filter. Jadi mungkin simbolnya yang bisa kita simpulkan dari tugas saya ini tentunya dengan filter ini kita bisa memfilter frekuensi yang kita tidak inginkan lah. Mungkin kita ingin menyalakan suara bassnya atau mungkin kita ingin meninggikan suara vokalnya di bagaimana. Nah, itu kita bisa mencari suara vokalnya itu di frekuensi mana sih. Nah, kalau kita sudah tahu frekuensi mana, bisa langsung kita tinggikan lah. Jadi kita bisa meloloskan frekuensi yang tertentu saja. Jadi nanti kalau misalnya kita satu-satu ya di kayak APF ini satu-satu, nanti kita bisa meloloskan hanya untuk misalnya kepengen vokalnya tuh di vokal yang frekuensi tinggi. Jadi kita ya udah kita meloloskan di frekuensi tinggi biar kita menerapkan suara vokalnya. Jadi nanti yang instrumensinya yang dalam tanda kutip dimit sampai dengan bass itu bisa hilang. Nah, untuk di equalizer ini adalah gabungan semuanya tentunya. Jadi nanti ya memang beberapa nanti masih ada yang terdengar tapi intensitasnya berkurang. Kalau misalnya udah kita gabungkan seperti itu, intensitas pasti berkurang tergantung kita memasukkan yang mana. Apakah kita ingin yang misalnya di HPR itu vokalnya, apakah kita dengan vokalnya aja kita tinggikan, lalu yang lainnya kita turunkan ya di sini ya bisa juga nanti vokalnya yang benar-benar keluar, yang lainnya akan turun semua. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita fungsi filternya adalah untuk kita menjalankan atau mengurangi frekuensi yang tidak kita inginkan dan juga yang kita mau tentunya. Sesuai dengan settingan filternya juga bagaimana Anda memfilter di frekuensi manakah. Lalu di equalizer ini bisa kita atur tinggi rendahnya atau tinggi rendahnya biar apakah yang mana yang apa sih atau minyak beberapa tertentu yang akan lebih mendominasi. Oke, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.